Rombongan pemain timnas kini langsung terbang ke Jakarta setelah selesai menjalani pemusatan latihan di Bali sejak Senin kemarin. Sosok pengganti Sandy Wells kini akhirnya ditemukan oleh Patrick Kluivert menjelang timnya menjamu timnas Cina di Stadion GBK. Kondisi para pemain timnas Cina kini menarik perhatian menjelang bertamu ke Stadion GBK pada Juni mendatang. Peluang Jesus untuk bergabung ke Inter Milan kini semakin dekat di tengah sang pemain berjuang bersama skuad Garuda di putaran ketiga. Sosok wasit laga timnas kontra timnas Cina kini bocor di media sosial menjelang pertandingan di Stadion GBK. Ramai soal Malaysia yang tidak sabar menantikan duel timnas Indonesia kontra timnas Malaysia di Piala ASEAN U23 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga timnas Indonesia kontra timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga tampaknya bisa menjadi ujian berat bagi tim tamu. Salah seorang pemain senior timnas Cina yaitu Lille kini mengakui bahwa timnya tertekan menjelang bertandang ke Jakarta. Pasalnya saat ini timnas Cina disebut masih dihantui kekalahan di dalam 3 laga terakhirnya di grup C putaran ketiga, dan saat ini hanya ada 2 pertandingan tersisa yang harus mereka jalani. Ada ketegangan seperti ini pada setiap pertandingan, terutama sekarang karena hanya ada 2 pertandingan tersisa. Semua orang tahu bahwa jika kami kalah dalam pertandingan tandang ini, kami akan tereliminasi, ungkap sang pemain. Ya, selain itu, Lille pun juga menjelaskan bahwa pelatih mereka telah berupaya untuk menenangkan para pemainnya agar tidak stres, dan pertandingan melawan timnas Indonesia ini dirasa cukup memberikan tekanan oleh mereka. Pelatih telah melakukan beberapa pekerjaan untuk menghilangkan stres kami. Ada tekanan dalam setiap permainan, terutama bagi pemain yang lebih tua seperti kami, lanjut Lille. Ya, sebagaimana diketahui saat ini timnas Cina menempati peringkat terbawah di klasemen sementara grup C putaran ketiga, di mana mereka baru mengantongi 6 poin. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini lebih unggul secara peringkat, di mana skuad Garuda saat ini berada di posisi keempat dengan 9 poin. Setelah menghadapi timnas Indonesia, timnas Cina juga akan melawan timnas Bahrain pada 10 Juni mendatang. Nama wasit yang akan memimpin duel timnas Indonesia kontra timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga kini sudah bocor, di mana duel tersebut akan digelar pada Kamis mendatang di Stadion GBK. Laga ini menjadi pertandingan hidup dan mati bagi kedua kubu. Pasalnya mereka harus bisa merebut kemenangan untuk menjaga mimpi bisa tampil di ajang Piala Dunia 2026. Menariknya, kini akun Instagram Forum Wasit Indonesia sudah merilis nama wasit yang akan memimpin pertandingan ini, di mana nama wasit yang dimaksud adalah Rustam Lutfulin, di mana ia punya karir yang cukup cemerlang di dunia perwasitan. Ya, Indonesia bukan negara asing bagi sang wasit, di mana ia sudah 3 kali memimpin laga timnas Indonesia di semua level kelompok umur. Hasilnya timnas Indonesia berhasil menyapu bersih di saat ia bertugas sebagai pengadil utama di lapangan. Di ajang kualifikasi, ia pun juga sudah 2 kali memimpin laga timnas Indonesia. Selain itu, ia juga akan ditemani oleh para kompatriotnya di saat bertugas di duel timnas Indonesia kontra timnas Cina nanti. Tentu saat ini rekor positif sang wasit diharapkan terus berlanjut di saat timnas Indonesia berduel melawan timnas Cina pada Kamis mendatang. Hal itu demi kelancaran pertandingan sekaligus demi keadilan di lapangan yang diharapkan bisa berjalan sesuai harapan. Pemusatan latihan timnas Indonesia di sore tadi akan menjadi latihan terakhir bagi skuad Garuda di Bali menjelang menghadapi 2 laga lanjutan putaran ketiga pada Kamis mendatang. Nanti sore akan menjadi yang terakhir TC di Bali, tetapi masih close media, ujar media ofisial timnas Indonesia. Ya, setelah sesi latihan terakhir tepat pada sore tadi, seluruh pelatih dan pemain akan kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum terbang ke Jakarta pada hari Minggu ini, 1 Juni 2025 lewat Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Di mana dari informasi yang didapat bahwa keberangkatan timnas Indonesia ke Jakarta menggunakan pesawat Kalter, dan informasi tersebut dibenarkan oleh Rifa. Namun pihaknya tidak detail menyampaikan pesawat Kalter yang dimaksud, apakah menggunakan maskapai nasional dan serta jam keberangkatannya. Besok flight sore penerbangannya Kalter, ucap Rifa dengan singkat. Ya, sebelumnya sejak Senin kemarin timnas Indonesia menjalani training camp intensif di Bali. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert pun secara resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Namun hingga Jumat 30 Mei 2025 kemarin hanya ada 28 pemain yang bergabung dan 4 pemain lainnya tidak dapat bergabung ke training camp di Bali. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal para pemain yang akan segera terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapannya sebelum menjamu timnas Cina di GBK.
Kabar kurang sedap kini menghampiri persiapan timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang, di mana Sandy Walsh kini dipastikan tidak akan bergabung ke skuad Garuda di laga krusial tim Merah Putih di Stadion GBK. Hal ini terjadi lantaran kondisi Sandy Walsh masih belum fit akibat cedera. Informasi ini dikonfirmasi melalui pernyataan resmi di halaman Kita Garuda di siang tadi. Sandy Walsh harus absen sebab sedang dalam kondisi yang tidak fit saat ini. Bek sayap kita dipastikan tidak akan bergabung bersama tim, tulis pernyataan tersebut. Ya, cedera tersebut dialami oleh Sandy Walsh di saat membela klubnya di Liga Jepang pada Rabu yang lalu. Akibatnya ia tidak kunjung terlihat dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali yang telah berlangsung sejak Senin kemarin. Kepastian absennya Sandy Walsh sekaligus menjawab teka-teki mengenai kondisinya. Ya, sebelumnya pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert juga telah mengisyaratkan keraguan terkait partisipasi sang pemain. Namun Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu khawatir karena masih memiliki opsi pemain lain yang memiliki kemampuan di posisi yang sama. Sandy sedang cedera, saya berbicara dengannya kemarin. Saya belum yakin apakah dia bisa datang ke timnas Indonesia. Jadi kami perlu memeriksa hal itu dengan dokter kami dan tentu saja juga dengan dokter dari Yokohama F. Marinos. Jika tidak bisa datang, kami masih memiliki beberapa pemain yang cukup bagus di posisinya. Itu situasi terkini mengenai Sandy, sambung sang pelatih. Ya, dalam hal ini tentu sosok pengganti Sandy Walsh pun sudah dikantongi oleh sang pelatih. Dan saat ini tentu menarik menantikan sosok pemain yang nantinya akan menggantikan Sandy Walsh di skuad Garuda. Media Malaysia yaitu Makan Bola kini antusias menantikan laga timnas Indonesia kontra timnas Malaysia di Piala ASEAN U23 2025, di mana mereka tidak sabar menantikan laga seru yang mempertemukan dua tim bebuyutan tersebut. Rekor pertemuan timnas Indonesia kontra timnas Malaysia pun langsung diulas, di mana media Malaysia itu optimis bahwa Harimau Malaya bisa meraih kemenangan. Berdasarkan hasil drawing Piala ASEAN U23 2025, timnas Indonesia U23 memang segrup dengan timnas Malaysia. Di ajang ini timnas Indonesia nantinya akan menjadi tim tuan rumah yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan Juli mendatang. Duel ini pun disambut antusias oleh media Malaysia yaitu Makan Bola, di mana mereka menyebutkan bahwa duel ini akan berjalan sengit. Pertarungan Malaysia versus Indonesia akan segera menjadi kenyataan, tulis Makan Bola. Ya, media Malaysia itu pun optimis bahwa skuadnya akan mendulang hasil manis, sebab secara rekor pertemuan sebelumnya timnas Malaysia U23 dinilai sukses mengalahkan timnas Indonesia U23 dengan skor akhir 2-1. Baginya penting Malaysia U23 mendulang hasil manis tersebut karena hal itu akan menjadi bekal untuk berlaga di Piala Asia U23 2026. Inter Milan kini dikabarkan tengah menunjukkan minat serius untuk mendatangkan Jay Itzes yang saat ini membela Venezia di Serie B Italia. Kabar ini muncul dari sejumlah media Italia yang menyebutkan bahwa Inter Milan sedang memantau perkembangan sang pemain sebagai bagian dari rencana penguatan di lini belakang mereka. Ya, Jay Itzes yang juga merupakan pemain timnas Indonesia memang terus menunjukkan performa impresif bersama Venezia di musim ini, di mana kemampuannya dalam mengawal pertahanan dan kontribusinya dalam membangun serangan membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diperhitungkan di kompetisi Serie A Italia. Ketertarikan Inter Milan kepada sang pemain kini menjadi kabar mengembirakan bagi penggemar sepak bola tanah air, di mana hal itu menunjukkan bahwa talenta Indonesia kini mulai mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa. Jika transfer ini benar terjadi, maka Jay Itzes bisa menjadi pionir pemain Indonesia yang berkiprah di klub papan atas di Liga Italia. Menurut laporan media Italia yaitu Tutto Mercato, kini Venezia memasang harga minimal sebesar 5 juta euro untuk melepas Jay Itzes. Harga ini mencerminkan nilai potensial sang pemain yang diyakini memiliki masa depan yang cerah di dunia sepak bola Eropa. Inter Milan yang tengah membangun skuad untuk menghadapi kompetisi domestik dan Eropa di musim depan melihat Jay Itzes tentu sebagai investasi jangka panjang, di mana klub ini berharap dapat mendatangkan bek muda yang siap bersaing dan berkembang dalam tekanan tinggi di level elit. Meskipun harga yang dipatok tersebut cukup tinggi, namun peluang Inter Milan untuk mendapatkan Jay Itzes masih terbuka lebar. Hal itu mengingat hubungan baik antar klub dan pemain serta keinginan sang pemain untuk terus berkembang di kompetisi yang lebih tinggi. Ya, masih dalam laporan yang sama, kini Jay Itzes masuk ke dalam daftar 100 pemain terbaik di Serie A Italia musim ini, di mana ia mendapatkan rating 6,14. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.